Selamat siang. Hari ini kita baca berita yang headline pada hari Sabtu 11 Januari 2025 di portal Detik. Peringatan Hari Desa 15 Januari di Subang, Jawa Barat. Apa nih peringatan Hari Desa? Kita baca berita desa. Peringatan Hari Desa ini apa nih? Dikutip dari detik.com, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bakal menggelar peringatan Hari Desa 14-15 Januari 2025 di lapangan Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Acara yang mengusung membangun desa dari bawah untuk pemerataan pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pembangunan desa. Pasalnya, kehadiran desa sangat penting untuk mewujudkan Indonesia maju. Desa memiliki berbagai peran penting seperti pada aspek ekonomi, sosial, hingga budaya. Misalnya menyuplai beragam kebutuhan pokok hingga tenaga kerja di perkotaan. Desa juga memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi pusat ekonomi baru. Oke. Peran penting dari desa itu tertuang dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2024 tentang Hari Desa yang berlangsung setiap 15 Januari. Hari Desa menjadi momentum untuk membangun pemahaman dan kepedulian masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pusat pertumbuhan dan budaya. Acara peringatan Hari Desa 2025 bakal diisi dengan sejumlah kegiatan dimulai diskusi, lomba, hingga permainan tradisional desa. Kehadiran beragam acara tersebut bertujuan agar nilai dan budaya yang ada di desa dapat terus terjaga sehingga menjadi daya tarik dan pusat ekonomi baru. Selain itu, acara tersebut juga bakal diisi kegiatan pergelaran seni, expo BUMDes, pergerakan ketahanan pangan, ruatan daerah, ngariung bersama warga, pagelaran wayang golek, dan lain sebagainya. Pemudi pelopor desa serta gerakan ketahanan pangan di desa dengan penanaman padi dan jagung. Nantinya acara tersebut bakal dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, sejumlah kepala daerah, tokoh agama, dan masyarakat sekitar acara. Lewat acara tersebut diharapkan semangat untuk membangun desa bisa terjaga sehingga desa menjadi lebih maju dan mensejahterakan warga desa. Jadi kalau desa sudah maju berarti jadinya desa itu jadi kota. Bukankah begitu ya? Paradigmanya. Kalau desa udah jadi maju, namanya bukan desa dong. Betul? Apa bagaimana ya? Silakan komentar di bawah. Kita cari lagi berita yang menarik hari ini apa. Itu dari desa, dari detik.com. Tempo, kita buat Tempo. Apa berita terbaru dari Tempo? Tempo.co.
Ada yang menarik nih. PDIP tegaskan tak akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia PDIP Ahmad Basarah dan Ihwal bicara Ihwal sikap partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan sesuai perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, partai berlogo banteng itu tidak akan menjadi oposisi pemerintah. Sebab, kata dia, Indonesia tidak menganut sistem pemerintah presidensial yang mengenal adanya oposisi. Oleh karena itu kami tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi, kata Ahmad Basarah saat ditemui acara peringatan hari ulang tahun HUT PDIP di Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Dia mengatakan Megawati menilai filosofi negara Pancasila adalah gotong royong. Prinsip inilah yang dijalankan PDIP dalam berpolitik. Oleh karena itu, partai ini akan mendukung dan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Meski demikian, Basarah mengatakan PDIP membatasi hal tersebut dengan tidak mengirimkan kader partainya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Ahmad Basarah mengatakan sikap partainya ini telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani sesaat sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dia menuturkan posisi politik PDIP saat ini berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Berdasarkan penuturan Megawati, Basarah mengatakan Ketua Umum PDIP dan Prabowo memiliki riwayat persahabatan yang panjang. Persahabatan ini diklaim menjadi pondasi hubungan politik kedua partai. Situasi inilah yang kami gambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi, kata dia. Akan dibahas di Kongres. Adapun mengenai sikap politik PDIP selanjutnya, Basarah mengatakan hal tersebut akan ditentukan dalam Kongres Partai pada April 2025 mendatang. Menurut dia, dalam Kongres tersebut pembahasan mengenai sikap PDIP di masa mendatang akan dibahas lebih detail. Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Mandataris Kongres, kata dia. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus putri kandung Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, mengatakan PDIP akan mendukung pemerintah Prabowo di parlemen meski tidak menempatkan kader di kabinet. Kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet. Kami juga akan terus mendukung pemerintah Pak Prabowo untuk membangun Indonesia, kata Puan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menambahkan bahwa dukungan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pengumuman resmi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa PDIP tetap mengambil sikap mendukung meskipun tidak menempatkan kader di jajaran kabinet. Dalam pandangan Puan, bekerja sama dan mendukung pemerintah tidak harus melalui posisi di kabinet. Oke. Kita buka di Kompas hari ini, kompas.com. Berita headline di Kompas hari ini adalah
Yang terbaru. Polda Metro sanksi patwal mobil RI 36 buntut tunjuk-tunjuk sopir taksi. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberikan keterangan sanksi teguran terhadap Brigadir DK, petugas patroli dan pengawalan patwal mobil RI 36 akibat aksinya yang menunjuk sopir taksi Silverbird Alphard hingga dianggap arogan. Saat ini anggota sudah dilakukan pemanggilan dan klarifikasi terkait kejadian tersebut, serta diberikan sanksi teguran untuk lebih humanis pada saat melakukan giat pengawalan, kata Wadir Lantas Polda Metro Jaya KBP Argo Wiono dalam keterangannya Jumat 10 Januari 2025. Argo menambahkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mencari pengemudi taksi Silverbird Alphard hitam untuk meminta klarifikasi. Apakah ada tindakan atau ucapan dari personel Ditlantas yang dianggap tidak sopan atau arogan, ucapnya. Mewakili instansinya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga meminta maaf juga jika sikap atau gestur Brigadir DK dianggap tidak layak atau arogan. Akan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pengawalan selanjutnya. Imbuhnya, berdasarkan hasil klarifikasi, Brigadir DK saat itu sedang mengawal mobil RI 36 yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman Rabu 8 Januari 2025 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di ruas jalan tersebut ada truk penambal yang berhenti di tengah jalan Jenderal Sudirman menyebabkan kemacetan. Taksi Silverbird Alphard yang berada tepat di belakang truk tersebut mencoba menghindar ke arah kanan atau berpindah jalur. Namun di saat bersamaan ada kendaraan di sebelah kanan Suzuki R3 putih yang juga hendak maju sehingga hampir terjadi senggolan, ujar Argo. Brigadir, akibatnya taksi Silverbird Alphard berhenti cukup lama dan terjadi perdebatan antara kedua kendaraan tersebut yang menyebabkan kemacetan, tambahnya. Brigadir DK yang tengah mengawal berinisiatif untuk melerai dan meminta taksi Alphard segera maju agar kemacetan tidak semakin parah. Brigadir DK melerai. Saat itu terlihat gestur anggota yang sambil menunjuk seolah arogan, kata Argo. Setelah kejadian tersebut, Brigadir DK dan mobil RI 36 melanjutkan perjalanan. Argo menegaskan bahwa Brigadir DK hanya diberi sanksi teguran untuk lebih humanis saat melaksanakan kegiatan pengawalan. Selanjutnya, Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan mencari pengemudi taksi Alphard untuk meminta klarifikasi apakah ada tindakan atau ucapan dari personel Ditlantas yang dianggap tidak sopan atau arogan, ujar Argo. Meski begitu, Ditlantas Metro Jaya juga meminta maaf apabila sikap gestur Brigadir DK tidak layak atau arogan. Akan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pengawalan selanjutnya. Sebagai informasi, dalam video yang beredar di akun Instagram PMI Official, terlihat seorang polisi patwal menyalakan lampu strobo sembari membuka jalan untuk iring-iringan pejabat berplat RI 36 di tengah kemacetan. Berdasarkan video yang viral di media sosial, di depan iringan tersebut, sebuah taksi Alphard tampak berusaha menyelinap di sela-sela kemacetan sehingga menghalangi laju rombongan pejabat. Polisi patwal yang mengawal rombongan itu terlihat di samping taksi dan menunjuk-nunjuk sopir taksi tersebut. Haus. Itu dulu untuk berita hari ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya.